Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita belajar pada tema 5 ya, tema baru tentang pahlawanku. Pada tema ini untuk muatan IPA kita nanti akan belajar sifat-sifat cahaya. Cahaya sangat penting bagi kehidupan kita. Karena dengan adanya pantulan cahaya ini kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita, dibantu dengan panca indera kita, yaitu mata. Nah, apa saja sih sifat-sifat cahaya? Yuk kita simak. Anak-anak, lalu apa saja sih sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari? Kalian bisa buka buku 3 serangkai kalian ya, halaman 12 sampai 15. Di sini teacher akan menjelaskan sedikit tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang sifat cahaya merambat lurus. Kemudian, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat diuraikan, dan yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus apabila melewati satu medium. Contohnya seperti adanya cahaya yang lurus ketika melewati celah-celah gua atau celah genteng di rumah kalian, celah dari jendela kamar kalian ya. Di sini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus dalam satu medium. Udara saja misalkan ya satu mediumnya. Sifat yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening ya. Di sini benda nanti dibagi menjadi 3 ya. Ada benda bening atau transparan, kemudian ada benda gelap atau opek, dan ada benda tembus cahaya atau transparent ya. Nah, yang dimaksud benda bening itu ya bagaimana? Benda yang dapat ditembus cahaya. Contohnya ada kaca bening dan air yang jernih. Yang kedua ada benda gelap atau opek, yaitu benda yang sama sekali tidak dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya ada buku, tembok, kayu ya. Nah, dengan adanya benda gelap ini nanti akan menimbulkan bayangan karena dia tidak bisa menembus, karena cahaya tidak bisa menembusnya. Kemudian ada benda tembus cahaya atau transparent, yaitu benda yang dapat meneruskan cahaya tapi hanya sebagian ya, hanya sebagian. Contohnya ada kain gorden yang tipis, kemudian ada kertas dan beberapa plastik. Sekarang kalian lihat percobaan di samping ya. Sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan ya, atau biasa kita sebut dengan pencerminan. Pemantulan adalah terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Ya, di sini pemantulan nanti dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada pemantulan teratur, pemantulan yang berkas cahaya pantulnya sejajar. Yang di sini terjadi apabila mengenai benda datar, permukaan yang datar. Kemudian ada pemantulan baur, yaitu terjadi apabila mengenai permukaan yang tidak rata. Adanya pemantulan baur ini menyebabkan kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena cahaya yang terpantulkan itu berbaur ya, mengenai ke segala arah. Coba bayangkan kalau pemantulannya hanya pada satu arah. Hanya benda-benda yang dilewati cahaya itu saja yang bisa kita lihat, benda-benda yang lainnya tidak bisa kita lihat. Sekarang kita lanjut ke cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, di sini maksudnya seperti apa ya? Pembiasan itu terjadi karena cahaya melewati 2 medium yang kerapatannya berbeda, ya. Misalkan seperti ini ya. Contoh dari pembiasan ini bisa kita lihat efeknya, yaitu dari dasar air kolam ya, terlihat itu lebih dangkal dari sebenarnya. Kemudian benda lurus diletakkan dalam gelas berisi air akan terlihat bengkok.
Kemudian ada ikan yang di akuarium itu terlihat lebih besar. Hal ini kenapa bisa terjadi ya? Itu karena cahaya melewati dua daerah yang kerapatannya berbeda. Yang pertama nih, ya, kalian perhatikan percobaan teacher di samping. Ketika cahaya datang dari medium kurang rapat, misalkan udara, menuju ke medium lebih rapat, contohnya air, akan dibiaskan mendekati garis normal. Ya, kalian perhatikan garis yang putus-putus ini adalah garis normal. Sedangkan garis yang mendatar ini yaitu bidang batas, bidang yang membatasi dua medium. Yang atas ini adalah udara, yang bawahnya di sini air, misalkan ya. Terus yang ini adalah sinar datangnya. Sinar datang, yang bawah ini adalah sinar yang telah dibiaskan. Ini adalah sudut datang dan di sini adalah sudut bias. Ya, ketika cahaya datang dari medium kurang rapat dari udara ke air, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Sedangkan cahaya yang datang dari medium rapat ke medium kurang rapat akan dibiaskan menjauhi normal. Nah, ini cahaya yang diteruskan, yaitu ketika menembus benda bening, ya kan? Nih, ya. Sebaliknya, cahaya datang dari medium rapat, contohnya air, ke medium kurang rapat, akan dibiaskan menjauhi garis normal. Ya. Selanjutnya, cahaya dapat diuraikan atau dispersi cahaya. Peristiwa penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna ini disebut dispersi cahaya. Contohnya adanya pelangi. Asalnya kan matahari berwarna putih ya. Kemudian terkena titik-titik air, akhirnya berubah menjadi pelangi. Banyak cahaya, banyak warnanya. Nah, contohnya lagi ini piringan dari CD. Itu terlihat seperti ada pelanginya. Dan gelembung-gelembung udara mainan ya. Ini adalah contoh dari cahaya dapat diuraikan. Kalian perhatikan percobaan dari teacher ya. Ini adalah beberapa sifat-sifat cahaya yang bisa kalian ketahui ya. Nanti kalian pelajari lagi, yaitu cahaya ada 5, apa saja tadi? Dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, menembus benda bening, dapat diuraikan, kemudian apa? Merambat lurus ya. Ini semua manfaat dari cahaya yang patut kita syukuri ya. Sekarang kalian ulangi lagi materinya, semoga paham dengan materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.